Oke guys. Halo guys. Ini kita dari mana, geng? Marco Polo. Marco Polo. Siapa yang nggak tahu band Marco Polo? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Bandnya nggak terkenal. Nah, ini dia orang-orangnya. Ini ada gitaris dari Cipta, drummer dari dari tadi di sini. Tadi di Nah, sini ini dari pagi. frontman. Dan vokalis dong. Ini sama gitar juga. Dengan dulu ada yang nggak kaku. Ini temanya kita ngobrol-ngobrol tentang Marco Polo ya, flashback ya. Ini nggak disengaja. Enggak. Ketemu, nggak direncanakan, tiba-tiba mendadak. Lu mau kemana? Lu kamar gue nyala apa kagak nih? Udah nyala. Oh. Buset dah. Nah, kita mau apa? Cerita pengalaman lah tentang Marco Polo. Oke, kita kurang nih ya. Kurang basis. Basis Nah, Mas Bangkit, Sama keyboard. keyboard Mas Per ya. Mas Ferry. Mas Ferry udah melawan Buana. Eh, Beda ada di luar Jawa. Di Jawa ya. Di Jawa. Jawa. Di Luar Jabotabek. Jabodetabek. Gila berapa tahun ini kita ya? Dari Kita kebentuk tahun berapa sih, 2000, Pak? 2009 ya. pokoknya 2012 udah mulai tuh ya gonjang-ganjing ya. Vakum lah ya. Vakum. Enggak, kita terakhir itu 2014 ya. 2013 main di 13 Kecamatan. Cileunsi kecamatan, kecamatan lama. Iya, Yang nggak tahu Cileunsi itu Bogor, Bogor. Bogor Timur. Burung Putri. Ah, enggak dong, Bogor kabupaten. kabupaten. Oh, beda ya? Masuk. Oh. Lu kan anak Pemalang. Nah, kita mau bahas nih keseharian masing-masing nih, karena kan dia ngebandnya masih, tapi ngeband dengan yang lain. Nah, Yang Cipta juga ngeband sama yang lain. Nah, ini sibuk dengan sendirinya, dengan usahanya. Saya juga tetap gini-gini aja. Siap. Jadi kita mau nanya dulu ya semuanya. Jadi Mungkin jadi dari yang paling tua ya kali ya. semuanya bisa saling tanya, saling jawab, bebas. Siap. Ini temanya bebas. Karena kan kita ngobrol biasa nih, ya kan? lepas Nggak ada lepas sensor ya. Ya nggak ada sensor. Kayak tadi tuh nggak usah diedit. lepas dari Benar-benar kita natural. Jadi nggak ada bunyi tit, Nggak ada. Tit, aku nih tit. Emang ngobrol internet. Ini kita bahas siapa dulu nih? Mungkin ini Marco Polo lahir tahun berapa? Enggak, gue mau nanya, gue nih yang paling baru nih Marco Polo kan. Yang paling terakhir lah kan, tidak terakhir. Ya. Gue mau nanya Marco Polo itu asal usulnya siapa playernya? Yang bentuk siapa? Mungkin yang paling tua ya. Ya, mungkin yang paling tua. Paling tua. Paling tua siapa nih? Oh, berarti Dai. Asal usulnya Marco Polo itu gimana, Dai? asal usulnya Marco Polo itu karena dulu kan gua kan ketemu sama Ini kopi beneran nggak ada nih? Lah ini man. Ini kopinya rasanya ini sih. Kopi ala kita ini. kopi merah. Tar dulu, ini orang tua lagi. Oh iya. ngomong nih, Pak. Oke guys. Tadi di situ ada kopi. Mana? Belum diminum. Oh iya. Apa udah diminum? Iya. Ini podcast apa warnet ya? Ada yang keluar. Jadi benar-benar nih natural. Natural. Gua nggak bakal ngedit. Jadi ini Bapak tua mau ngobrol lagi. Tadi gua lagi ngomong ya. Oh iya. Marco Polo terbentuk. Bentuk siapa yang ngusulin? Terus Jadi, namanya ceritanya, kenapa Marco Dulu Polo? gue tuh kerja Hmm. di kuli kan, ketemu sama abang-abangan gua lah. Gitu. Kebetulan Sebut gua, nama dong, sebut nama dong. iya, ya, Abang Rocky ya. Oke. Abang Ya. Rocky. Sehat selalu Bang Rocky. Makasih Bang Rocky, ya. Di sini ada 2 kamera, Dai. Itu sama itu. Iya. Gua kan adalah hubungan kerja sama dia gitu kan. Hmm. Seiring waktu jalan, gue punya usaha kecil tuh namanya Kleopatra ya kan. Oh yang Volumenya kurang ini ya. Oh iya, kencengin dikit volumenya dikit. Ya, gue punya usaha apa? Ya gitu deh, warung kecil. Namanya gue kasih nama Kleopatra ya kan. Ya gue nggak tahu kenapa Bang Rocky ngasih nama Marco Polo, ya mungkin nemenin kali, pikir gue kan gitu doang. Karena memang kebetulan yang dipercaya pada saat itu kan gue buat buka studio
untuk langkah awal Marco Polo terbentuk itu kan kita buka studio. Ya pahit getirnya di sini kita rasain sampai terbentuklah. Nongol tuh siapa? Aduh, ini lu masih sendiri ya? Iya, gue masih sendiri. Jadi belum ada player yang Ada. Karena abang itu awalnya minta lu punya anak-anak. Mana anak-anaknya lu bawa. Nah, dulu ada almarhum namanya Ronald. Oh iya. Bang Ronald. Vokalis tuh. Vokalis ya? Vokalis dia. Itu jadi Asli Medan. Asli Medan. Horas, Bang. Tapi Medan. mohon maaf udah almarhum. Ya, dia udah meninggal. Ya, begitulah ceritanya. Ya kalau dibilang perintis sih gue sama Mas Per, sama Peri ya. Berarti lu dulu nih ketemu sama Abang. Sama abang gue Terus? sama Peri nih ketemu sama Oh, sama abang. Peri berdua. Enggak, gue dulu. Lu dulu. Tapi Terus? gue minta temenin Peri. Temenin Peri. Ya, jadi kan anak-anak gue suruh bawa tuh. Siapa aja sih anak-anak lu? Gua, Peri, Ari. Ari Ramdhani Ari nih. Posayen nih. Posayen Hari. Basis ya. tuh, Ari basis. Posayen. Kemudian Basis pertama. kita vokalis belum punya ya dulu. Nggak salah kita cabut-cabut terus tuh vokalis dari mana aja. Pokoknya nyari vokalis lah gitu. Nah, udah gitu baru tuh mulai ada Ronald kita mulai jalan. Tapi ya pincang. Udah komplit lah ya, udah jadi satu band lah ya. Nah, udah jadi satu band. Nah, terus begitu gua mau, gua belum pindah studio. Gua awalnya tuh buka di satu tempat di Warna Herang, Bogor ya, Bogor. Savana bukan nih? Bekas Sapana. Oh, bekas Savana. Iya, tuh gua Sapana buka. bukannya itu chicken ya? Wah, nambah banget. itu nggak boleh Savana, tit, men. itu Savana. tit gitu ya. Oh iya. Buset. Nah. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ya, ada, men. Lagi ada teleponan nih. Jadi di sini bebas sensor, Bebas, ada bebas, sensor. bebas. Lagi ditelepon sama Kalau ada yang telepon, silakan. anaknya. Di nomor sini ya. Iya. Di bawah. Cuma yang jelas memang perjalanan Marco Polo itu bukan cuma di segi ngeband lah buat gua ya. Di segi usaha juga jadi terbentuk lah. Artinya bisa Jadi di dalam band ada usaha. iya gitu. Di dalam usaha ada band. Nah, Di dalam Usaha apa band? itu ada band ya. Nah, terus singkat cerita kenal Cita, Mas Arif, terus Nah, ini gua gitu. Gua kenal Cita ini gua hunting sebenarnya. Mencari gua. Di Google. Enggak, Oh, gua, bukan. gua lapangan gua. Waktu itu tapi udah jalan. Udah jalan, cuma kita masih pincang di dulu ada Mas Riksas dari Lampung. Si siapa tuh yang gitaris satunya lagi? Cimot. Cimot. Yesa, ya. Sempat masuk juga Yesa. Sama Ronald kita sempat main. Yesa beberapa bukannya kali, ya. vokal ya? Ya kan, dia gitaris. Gitaris. Namanya Timothy. Bukan yang itu. Satu lagi. Bukan. Iya. Gue banyak lah ya gitaris tuh di Marco Polo tuh. Ya banyak lah yang masuk. Terus masuklah. Siapa dulu nih? Mas Arif apa Mas Cipta? Nggak salah Cita ya. Cipta. Ya, lu belum nemu kan? Lu Oh ya, masih, gua masuk udah ada semua ini. iya, dia masuk udah ada semua. Jadi terakhir pencarian vokalis mentok di dia dulu. Lu jangan bilang Pak Arif dong. Kalau Cita, gua ketemunya ini, gua hunting memang sengaja mencari. Pada itu lagi ada acara festival gitu ya. Ya di Festival di Citerap. Berarti ketemunya di Belanova. event Belanova. Berarti ketemunya di festival ya, acara festival ya. Pak Sentul. Di situ gua pikir gua sama abangnya lu ya, Kit ya. Di situ dia orang main bareng kan. Nah, gua masih apa ya dulu, nggak salah sama Peri dah gua. Kita ambil kesepakatan untuk ajak gabung gitu. Alhamdulillah. Gue nih nyambung. waktu masuk Marco Polo tuh gue bingung. Bingung lah. Orang cuma berdua. Gila, gue dari Tambun tuh Bekasi. Tambun Bekasi. Masih Indonesia ya, masih. Oh, Indonesia. Masih. Bekasi belah onoan. Oh iya. Dari Tambun tuh gue kan di callingnya kan dari Mas Bangkit ya, abang gue kan. Iya. Nah tuh kata abang gue tuh apa? No, temen gue ada yang butuh gitaris katanya kan. Bantuin bisa gak lo? Kata dia. Bisa.
Nah gue dijanjikan men gitu. Pokoknya kaya raya lah. Berarti terbuka di sini ya kan pesannya kan. Ekspektasinya gitu. Iya. Pokoknya kaya raya lah. Lu gabung di Marco Polo kaya raya, gua anjay gitu. Oke, jalan. punya Langsung mimpi, jalan. punya mimpi ya kan. Jadi sebenarnya lu kalau mau kaya bukan di Marco Polo. Makanya Nah, itu mulai makanya judul lagu pertama itu kan meraih mimpi tuh. Oh, Nama gitu. Cipta, iya. Iya. Itu. Nah, awal masuknya Cipta itu tahun berapa itu? Itu Sedangkan lu ya. ini bentuknya dari kapan itu Marco Polo? 2009. 2008 Enggak dong, 2008 aja kita udah manggung. Oh iya, deh. 2008 ya? Awal mulanya lu mencarinya itu awal mulanya tahun berapa? Manggung sama Loret tuh tahun 2010-an. 2008. 2008. Ini kalau udah umur nih. Pada Oh lupa iya, ngomongin. 2008 ya. Kan? Iya, 2008. Oh, dia sudah Manggung. masih- 2007 lah ya. 2006. 2007 itu belum mulai. 2008 2008. mulai. Terus pencarian nggak lama setahun ketemu Pas Arif. Nah, ketemu Mas Arif nih tahun berapa? 2008. 2008 langsung manggung sana sini ya. Ya, jadi dia gue paksa untuk nyanyi karena dia belum Nah, waktu nyanyi. itu udah punya album atau masih single atau Belum ya ini Cip ya, album? masih baru belum ya, belum ada ya. Kita kayak bawain kayak cover-cover gitu. Cover-cover cuman lagunya identik ke lagu jadul, man. Kayak TV DJ, ya kan? Nah, disitulah Jadi good ya? mulailah. Erwin gue tahu. Nah, cuma ya dengan apa sih kesombongannya si Arif kan, jadi kita alis terus ya kan. Sombongnya gimana nih maksudnya nih? Gue nggak mau nyanyi, gue Oh, mau gitu. ngedram katanya. Oh, karena aslinya drum. Iya, aslinya dia drum. Kalau metal. setahu gua sempat nanya-nanya doi ini katanya dia drummer metal underground di Pemalang ya. Pokoknya Nama kalau bandnya apa kan? Brutalator. Brutalator. Tapi Sebelum- gue waktu ketemu dia itu, nama bandnya Fresh. Ini dia drummer, terus dia nyanyi lagu Bumerang kalau nggak salah ya Oh, kan. iya. Dia lagu Bumerang, terus gue bilang nih asik juga suaranya kan, ini siapa gitu. Nah dia ini kenal sama Master keyboardis kan. Terus ini teman gue gitu kan. Tapi nggak tahu dia ngaku temen gue apa enggak. Gitu. Kayaknya nggak diaku ya. Ya udah tuh. Habis itu baru deh tuh diajak kan. Kita main di mana sih? Event pertama lu? Event pertama gue di di Cicadas Ajun Oh iya, United. apa sih namanya? Double space itu ya. Ya, itu kita mulai dari kecil ya, bangun kecil. Yoyo siapa namanya? Kucing. Tapi Lu sempet nggak? cacing. Iya, cacing onar. Tapi kan lu sempet nggak nyanyi tuh, sempet ini Ya. Gue sempet mundur. Sempet mundur lo, nggak pede sama lu nyanyi. Ya udahlah, bodo Karena amat. asal usulnya dia drummer sebenarnya Iya. disuruh nyanyi ya. Waktu itu gue pede-pede aja ya Cip, ya, kita berangkat. Nah, nyanyi siapa aja. Ini berangkat. Kan. Alhamdulillah sampai double stick kita ditemenin Pak Arif. Gitu kan. Ya, sedikit banyaknya ada sih momen yang tersimpan di situ, ada di YouTube kalau gitu. Marco Polo Marco Band Polo Band ya. ada di situ. Cuma sekarang artinya udah nggak ada. Lagu-lagu Marco Polo itu Ada di Repop, men. Nongol ada. semuanya. Hmm. Itu album ya. 4 lagi ya. lu yang apa? Lu, men. Radio bukan? Bukan. Ada di Repop. Aplikasi. Oh, Rico. Kayak situs musik gitu, Reverb Nation. Cuma kalau Kayak sekarang tuh singlenya- sekarang tuh kayak jokes. masih single, yang lain belum di push. Jadi masih Kenapa nggak dinaik-naikin aja? Nggak ada yang mau naikin coy. Ya udah gue naikin ya. Boleh. Nanti kita naikin lagu-lagunya Marco Polo, siapa tahu bisa kumpul-kumpul lagi Oke. teman-teman. Ini kita minus -1 apa? minus Mas one. Ferry, iya. Mas Ferry keyboard Minus dua sama dulu, Mas masih ada yang Bangkit ketinggalan. basis. Apa tuh? Nah, dia nongol gimana dulu? Oh, Tahu zamannya ada, dia ya? Iya. Tahu-tahu Kita ada nyari- itu. nyari kita Oh iya, dulu ya. audisi dulu ya. Audisi dulu Oh, kan. sampai Kita masuk audisi audisi. loh. Iya. Kita jaga image, kita audisi. Marco Polo walaupun gitu-gitu ya kan, wah gitu-gitu. Audisi, men. Audisi. Ah, Ya, Lu ya, nggak ya. tanya-tanya gua kenapa gua tahu-tahu nongol ke ikutan audisi gitu. Nah, itu dia. Gua tahu. Makanya Ah. sebenarnya nggak perlu nanya juga. Kalau gue sih pertama kita chemistry itu karena dia tuh bawa Vespa ya.
Kebetulan saya juga Emang bawa Vespa dulu. Iya, lu bawa Iya, bawa Vespa. PS, Pak. Oh, PS. PS. Lu- Vespa. Lu tau gak waktu kedatangan dia dulu yang ada di otak gua dulu? Halo? Waduh kata gua. Udah nggak enak nih, Mas. Enggak, emang masih kenal otak. Nggak enak nih Aja ujung-ujungnya. men. Ya. Habis lah. Roti basi besok. Itu Circle K ya. Circle K, sponsor. Ada cerita di situ. Ya. Siapa yang Jaro. Jaro, Mas Oh gila itu. Halo, Sehat Jaro. selalu Mas Jaro. Terima kasih. Thank you banget itu, thank you banget. Thank you rotinya. Bagian ini konsumsi Jadi roti kita dikasih waktu makan roti itu cuma 2 jam. 2 jam. Karena Nah, itu jam kadaluarsa. 11, jam 12 tuh besok ya. kadaluarsa. Ya itulah. Sekarang kesibukannya apa nih masing-masing nih? Wah, bahas sekarang ya sekarang. Ndai sama gua masing band. Bentar nih. Kan Marco Polo udah kebentuk, terus akhirnya nggak kebentuk, itu harus dijelasin dong. Oh iya. Keputusannya itu Jelasin dulu ke sama bapak ini ya. Ya, bapak ini. Iya, Soalnya bapak ini paling tua ini. waktu itu gue sempat ambil keputusan untuk lepas. Lepas kenapa? Gue ambil ketegasan di situ. Dari segi usaha ya usaha band ya, nggak bisa disatuin. Karena itu tadi awalnya tadinya usaha Iya. jadilah tim. Iya, jadilah tim band. Tapi ternyata kenyataannya kan hanya membuat orang kecewa. Mungkin gue juga nggak tahu atau puas atau apa, gue nggak ngerti. Yang jelas yang pasti di sini nggak bisa digabungin. Jadi gue anggap lepas. Jadi gue tinggalin semua, usaha gue tutup, pos, gue jualin barang. Kita mau berjalan jalan. Sorry, kita udah divaksin semua ya. Jadi batuk ini ya mungkin di luar. Aman. Di luar kemampuan kita. Jadi ya alhamdulillah kita udah. Karena udah malam kita nih tag-nya jam berapa nih? Ini jam Oh, jam 12 ya. Iya. Malam. Jadi saat itu memang ada apa sih namanya, gabung dengan usaha orang ya, yang memang nyatanya yang punya juga seorang yang memang mentorin kita gitu ya. Di situ gue nggak mau terlampau jauh untuk mengecewakan dia, akhirnya gue lepas demi kebaikan bersama gitu. Lepas usahanya. Ya. Seiring waktu berjalan sebenarnya Marco Polo itu masih ada, tapi tidak ada lagi kekuatan untuk jalan gitu kan. Kenapa? Ya karena Tapi udah nggak punya rumah. Semoga dengan apa kumpulnya ini bisa mungkin besok bisa reuni ngejam siapa tahu bikin single atau album mungkin kita nggak tahu. Iya. Di tahun segini masih bisa pada ketemu ya kan. Iya. Anugerah terindah. Alhamdulillah. Bawa batuk. Iya gue batuk nih. Aku kenapa nih gue batuk? Ditendang aja. Nah Nah, ini udah kan nih kan, nah, kita bicarakan yang saat ini. Oke, yang real. Kesibukannya masing-masing apa? Dari mana Mungkin dulu? dari ujung. Dari Mas Cipta dulu gimana? Oke, Apa aja kesibukannya hari-harinya? lepas dari Marco Polo lah ya. lepas dari Marco Polo gue tuh apa ya, jaga studio kan, gue jaga studio di Bekasi. Varia ya. Oh yang Avaria. Avaria itu ya. Iya. Studio Ada rekaman. 3 tahun ya itu ya? Di Avaria itu gue sempet 2 tahun ya. 2 tahun. 1 tahun, 1 tahun. Habis dari Avaria gue langsung ke apa sih, kayak home band gitu, Main di kafe gitu home ya. band kafe. Nah, sebelum itu pun gue di tempat apa kayak rekaman gitu ya, studio juga, Recording. tapi untuk rekaman. Tapi gue pernah lihat posting-posting di stasiun TV. Iya. Nah, Gimana? itu gua di RTV. TV. Gue sempat kerja di RTV, terus event Mekata. Jakarta. Pertama sih itu dulu dari Avaria. Hmm. Gue ke studio rekaman. Avaria juga studio rekaman, tapi dia ada studio latihannya. Habis itu gue pindah tuh ke
studio 17 record namanya. Jadi kita rekaman doang di situ, nggak ada studio bandnya, nggak ada. Nah dari situ gue kenal sama orang IO, masuklah gue ke project kayak event Mekarta tuh kan, Mekarta di beberapa mall Lipo. Jadi ini dah soundman. Jadi orang belakang dah. Ya udah. Soundman punya Ustadz deh. Ustadz soundman, bukan ya? Bukan itu lagi. Itu soundman. Oh, soundman. Masuk dong. Itu udah langsung dikenalin tuh. Ada lowongan katanya kan di salah satu stasiun TV, RTV itu lah. Nah udah dari situ kebetulan bokap ada usaha dan minta tolong gua. Jadi dia bergerak di bidang apa sih, kayak desain packaging. Ya pokoknya packaging apa filling tuh kayak masukin. Jadi kayak serbuk kopi atau serbuk jahe ya dimasukin itu. Udahlah gua paling lama itu ya terakhir sampai nggak nginjek musik lagi, gue nggak main musik lagi ya itu di dunia itu. Jadi masih ikut bantuin bokap itu lah. Nah terakhir ya itulah tahun kemarin tuh 2021 kelar lah. Sekarang udah nggak ikut bokap? Udah enggak? Iya tadi sempet nanya, kirain gue masih ikut. Udah enggak. Nah sekarang kesibukannya apa sekarang? Gue sekarang nganggur udah. Berarti nambah lagi kita. Nambah lagi pengangguran di Indonesia. Jadi ada teman saya jadi pengangguran. Gue sempat Ndai pun ikut-ikutan sekarang jadi pengangguran. Gitu dong, minum dong. Ngomong lu. Nah kalau Mas Arif gimana nih? Urut dong. Oh urut udah ya, siap. Sekarang ke Mas Ndai. Setelah lepas dari Marco Polo kegiatannya apa aja? Tadi lagi minum Bapak. Oh iya. Kasihan. Saya juga minum. Ini bukan endorse ya, bukan. Gue masih ada hubungan kerja sama yang punya Marco Polo sampai tahun berapa ya? Terakhir tuh atau 2017. Gue lepas kerja sama dia. Sorry ya, tempat kita dekat bandara jadi ya agak-agak kayak gini. Jadi kalau jam-jam segini ya. Kapal ya lagi terbang. Ada kapal. Enggak lagi ada truk lewat tadi Bang. Enggak, kapalnya pakai mesin diesel. Iya. Ya sambil mengisi kesibukan kerja. Oh masih lanjut nih Bapak nih ngomong. Normal. Oh, lanjutin dari tadi. Ikut-ikut ya gitu deh, kalau dipakai ngeband kagak dipakai kagak gitu. Jadi intinya sekarang gue jadi kuli man. Tapi sekarang kan tetap masih ngeband dong. Jadi pertanyaan saya itu Bapak itu ada hubungan apa dengan maling itu? Nggak ada. Nggak ada ya? Iya, nggak. Sekarang nih masih ngeband apa enggak? Kalau sekarang itu masih dibilang Harusnya sih enggak, gua enggak nanya karena gua masih seband sama dia nih. masih ya. Masih. Kebetulan gue diajak sama dia. Jadi ini masih solid lah ya. Masih solid sebenarnya, soalnya masih label solid. satu label. Cuman yang masih yang bermusik ya berarti kita berdua doang. Tapi kalau boleh ngomong jujur dari hati gue nih ya men ya, ngomongin ngeband sekarang nih ya. Iya. Gue dulu pernah dimaki-maki sama bokap gue. Kata bokap gue, lu kalau ngeband cuma bisa abel-abel band, ngapain lu ngeband? Nah gitu. Berarti dulu sempat dilarang ngeband lah. Oh, gitar gue dibakar men, sama Buset. bokap. Dulu, Itu ya. gue jadi inget film Romai Rama ya. Tapi emang gue juga makanya nggak bisa main gitar sampai sekarang kan dibakar gitarnya. Jangan. Jadi gue nggak mau main gitar kan gitu. Nah, kenapa terus sekarang bokap support itu kenapa? Karena di sini ada sesuatu yang aneh menurut dia. Jadi- Orang-orangnya kau tahu apanya nih? Jadi bokap gue sempat pernah pesan ke gue, kalau bisa kasih pesan ke orang, bagaimana cara penyampaiannya, itu terserah. Melalui musik. Iya, ya berarti kan gue bisanya melalui musik, karena gue juga dulu sekolahnya kan di pesantren kan, gitu. Ya gue nggak bisa ceramah, tapi di sinilah misi gue. bisa nyebut bismillah aja bersyukur. Iya. Akhirnya gue ketemu. Termasuk pesantren dablek nih. Tapi ternyata dia tuh duduk santri. Iya. Satu-satunya ya di kita.
Jadi memang sekarang kalaupun gue masih ngeband, misi gue beda dengan ngeband yang dulu. Agak-agak religi gitu ya. Enggak juga. Oh enggak. Enggak ke situ. Pokoknya ada yang ada suatu penyampaian lah, ada yang Ada disampaikan. sebuah misi yang ya, jadi artinya apa yang gue lakukan ada manfaatnya buat orang. Walaupun orang tidak menyadari itu gitu. Iya kan? Bodoh amat lo mau memposisikan gue seperti apa, yang jelas gue merasa ada manfaatnya buat lo. Walaupun menurut lo enggak juga. Iya. Karena semua pun bakal begitu. Nggak ketemu gitu. Kalau gue tuh dibilang vakum ngeband juga ya. Kata gua pedes bu. Jadi sebenarnya band ya, untuk anak band zaman sekarang gitu. Apa ya? Bukannya gue judgement atau ngejudge gitu ya. Anak band zaman sekarang itu kayaknya udah nggak ketemu studio band, ya kan? Iya. Virtual. Ditambah lagi Virtual. PPKM, Iya. terus COVID ya kan. Jadi Jadi curhat ya pak. itu Iya, mungkin kayak- beberapa alasan gue lah ya, istilahnya nggak, bukan yang nggak mau ngeband enggak, maksudnya nggak ngeband lagi gitu ya kan. Bukan berarti gue berhenti ngeband enggak. Itulah alasannya. Untuk chemistry-nya mungkin untuk anak band zaman sekarang ya, saat kita ngebangun band pun pasti kita dicomot tuh oleh sekarang, ya kan? Kita dicomot dari band ini, jadi nggak kayak dulu tuh kita tuh. Dulu kan kita benar-benar dari nol ya. Natural ya. Iya, jadi benar-benar belum benar-benar jadi. Malah bahkan ada yang tadinya nggak bisa main gitar jago ya, hitungan jago lah ya gitu kan, sampai bisa jago itu di band itu kan. Kalau sekarang enggak, kalau sekarang itu udah jago baru ditarik gitu kan ya. Jadi menurut gue sih band zaman sekarang itu Instan nih. instan, itulah chemistry-nya yang kurang. Jadi apa ya, jadi poinnya nggak ada. Ya, intinya gitu. Semuanya serba instan. Iya, pokoknya Kayak serba sekarang instan. kita lapar Rekaman deh. makan Instan. 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 Pakai aplikasi ya kan. Kayak tadi kita nih pesen Ntar makan. lama-lama umur lu instan men. Anjing. Amit Nah, amit. sekarang sama Mas Arif nih, gimana Oh, nih? lompat ini enggak instannya ini. Dia mentor. Lu dulu dong. Mentor. Iya, dia mentor. Wah, sama aja sih. Karena posisinya sekarang lagi wawancara semua. Oh, siap. Semuanya bisa jadi host. Enggak, lu keberatan gak cerita men? Enggak dong. Ntar gue ambil beceng dulu. Dari mana nih pak? Selepas dari Marco Polo, karena kita bahas Marco Polo nih, ya kan. Selepas dari Marco Polo kegiatannya apa? Saya sempat kerja pak Buat kerja. di Laundry. laundry itu udah di PHK pak. Sebelum. Jadi saya masuk Marco Polo itu korban PHK sebenarnya. Korban PHK. Iya. Maria ada kerjaannya. Band. Oh, Marco Polo hebat loh, penampungan manusia. Saya di yayasan Marco Polo. Jadi Yayasan gitu. Gue termasuk saat hidup, nginepnya di studio, makan di studio, apa-apanya di studio, mandi di studio. Iya. Kembang lah kita ya di Marco Polo ya. Alhamdulillah tuh 3 bulan nganggur tapi bisa hidup pak. Ya berkat Marco Polo itu nggak bisa kita hilangin ya men. Nah, selepas dari Marco Polo itu sempat kerja. Kerja biasa normal pak kayak orang. Gak kayak ini, nggak normal ya. Kerja tapi kita masih manggung pak. Masih manggung. Masih manggung. Nah, itu sama band mana itu? Marco Polo. Marco Polo. Enggak, selepasnya. Selepasnya dari Marco Polo kita nggak pernah gabung ke band-band lagi, mungkin band-band lagi ya. Di Positia doi coy. Iya. Nggak mau ngeband lain. Bukan di selain Positia, Marco kan? Polo. Nggak ada yang ngajak. Nggak ada yang mau lihat. Oh, nggak ada yang ngajakin. Kirain itu di Positia. Terus kerja. Ya. Terus akhirnya bosen juga ya kerja. Ternyata kita dikerjain pak. Iya. Sama bos kita. Di kerjaan itu malah dikerjain. Iya. Ya namanya kerja pasti dikerjain. Saya tuh bingung pak. Berangkat pagi pakai sepatu ya kan, licin. Kayak ininya sekolah aja, bangun pagi. Bangun pagi ya kan, berangkat pulang malam. Itu gua kerja apa dikerjain kan gitu kan. Itu tiap hari gitu. Enggak, Sabtu Minggu libur pak. Iya, Sabtu Minggu libur. Satu minggu buat tapakur ya. Jadi kalau saya hitung-hitung ya, sehari itu saya naik motor tuh berangkat 2 jam, pulang 2 jam. Nah, Kadang bisa 5 Itu jam. gawe di itu mana udah waktu itu ya? Tangerang itu dong berarti. Gawenya di mana waktu itu? Saya di Pluit. Oh, Pluit. Ya, Iya, sorry. dia 2 jam.
Dari sini berangkat jam 5 PT subuh. Iya, PT PT perlu sebutin, nggak perlu kali ya? Nggak perlu lah. Sensor aja. produksinya lah produksi. Produksi. Kita di fashion Pak, fashion. Jadi barang-barang dari luar masuk ke dalam, kita yang distribusi. Gitu. Nah, dari mana nih tadi? Dari situ berangkat 2 jam, pulang 2 jam. Karena pulang sampai 3 jam Pak. Jadi kalau setting itu dalam 1 bulan, dalam 1 tahun itu saya 2 bulan ada di jalanan. Kalau setting itu ya sehari Iya, 4 1 jam. tahun, iya dong. Sehari 4 jam di jalanan. Saya kalkulasi, ya saya 2 bulan di jalanan gitu loh Pak. Ya udah, akhirnya kita coba dikit-dikit, usaha dikit-dikit. Gitu. Nah ini untuk anda sebagai guru pabrik ya, sebagai anda coba berpikir kembali. Tapi kalau menurut gua itu pilihan masing-masing, Mas. Iya sih. Biarkanlah mereka yang menilai merasakan nyamannya di mana. Mau kerja PT kah atau bikin usaha kah, bebas sih. Iya sih. Pilihan hidup ya. Nah, terus kegiatannya sekarang masih kerja PT kah atau punya Saya usaha menafkahi sendiri? 1 istri, 2 anak Pak. Enggak kebalik. Oh enggak ya. Enggak. 2 istri 1 anak. Nyonya maaf ya Nyonya ya, enggak bercanda. Masih, kirain 2 istri, Bercanda. 1 anak. Tadi gue pikir gue dengarnya menafkahi. 2 istri, 1 anak. Iya. Kebalik. Ya, jadi ini mau dilanjutkan nih Pak. Nah, ini termasuk usahanya Doi Mas Iya. Arif. Ini kita di tempat usahanya, tokonya di salah satu wilayah Gunung Putri ya. Ya, Wih terkenal ini Cikuda. Ini sampai Sumatera. Iya. Cikuda itu sampai Sumatera. Nah, ini ada kawasan apa? Keramik, Pertokoan apa granit. pabrik sih? Ya, boleh dibilang distribusi lah Pak. Distribusi keramik yang setahu saya paling ramai di sini. Ya. Itu gue main ke daerah bini gue ya, Liwa gitu. Di sana tuh kalau kita nyebut, ini bukannya gue ini ya, nama daerah enggak. Misalnya gue nyebut rumah lu di mana? Bogor kan gue nyebutan. Bogornya di mana? Wana Herang gitu. Enggak kenal. Itu yang dekat Cilengsi, enggak kenal. Dekat Cikeas itu yang mana ya gitu kan. Tapi kalau gue nyebut Cikuda yang di keramik-keramik, oh saya pernah ke sana. Oh, Terkenal berarti kan? termasuk terkenal Iya, ini ya. Cikuda itu, keramik-keramiknya. Mungkin di Indonesia cuma daerah sini doang kali ya. Jadi kalau di enggak juga sih Pak. Kan ada Rawasari, Ada juga. ada. Nah, kebetulan ya Rawasarinya Bogor ya di sini. Gitu, ibaratnya. Ya. Jadi sepanjang jalan ini ya toko-toko keramik semua. Nah ini Iya. Doi ini vokalis kita nih, vokalis Marco Polo dulu. Sekarang udah usahanya udah meningkat. Alhamdulillah. Udah berapa cabang Pak? Sekalian aja kita promoin di sini PT-nya ya kan? Alhamdulillah udah lumayan Pak. Lumayan lah, nggak usah disebutin. Pokoknya lumayan. Iya. Pokoknya kalau datang Nanti sini kalau saya disebutin takutnya sombong ya Pak ya? Iya. Iya. Oh iya, yang punya kerja Nah. di PT sekarang Punya usaha. usaha. Sekarang Bang Egy nih, Bang Egy. Ini sendiri melanglang buahnya udah sampai mana? Bang Egy? Selepas dari Marco Polo ya balik lagi kita. Ya intinya lo tetap fokus ngeband. Karena awal masuk Marco Polo, karena tadinya vakum. Terus datanglah si Aji, pada ingat si Aji nggak nih? Aji, Drummer. Aji, Aji, Aji. SBY. Oh itu, iya tahu. Man, lo lagi nganggur nih udah 2 tahun gue di base camp tuh. Pelongo. Man, lo band nama siapa? Gak ada. Band gue vakum. Oh si Aji. Ada tuh. Oh. Tuh lagi nyari lagi audisi tuh gitaris, kalau masuk. Buset, Ini gila. apa? Pop, waduh, gue belum ngerti pop, takutnya gue nggak ini. Lu coba aja dulu, coba ya kan, masuk saya. Tiba-tiba bukan karena gue jago pemirsa ya kan, karena kandidat yang lain gak ada yang datang kalau setahu gue.
yang datang gua doang. Akhirnya sepakat teman-teman terima. Daripada nggak ada ya. Singkat cerita, nah di sini gua belajar. Mungkin kalau ada tukang cilok lewat, Mungkin. Ya, Di sini gue banyak belajar sama teman-teman. Oh, genre pop itu begini. Karena gue di Cikokinya dulu ya klasik rock, heavy metal. Masuklah di sini gue sangat banyak belajar di sini. Jujur gue bilang. Sekarang nih baru gue buka nih. Gue banyak belajar di sini. Marco Polo tuh. Marco Polo. Karena apa ya? Bukan Beda doang, banget. berarti bukan doang. Beda konsepnya banget. ya, Konsep. dari keluargaan ya. Kita dulu beda banget. apa ya, dari gue nih, gue pribadi, gue festival kan, rock lah ya kan, ngerock lah ya. Dia sama rock juga, bumerang, seleng, ya pokoknya Ya basicnya rock lah ya. Terus lu sendiri ya kan, beda alam, bro. metal, 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 ya kan? Black metal ya. Dari metal, drummer ini. Lu sendiri ke metal kan? Sebenarnya ya banyak belajar di sini dengan genre yang berbeda yang belum pernah dimainin. Oh cara mainnya begini, oh cara. Jadi banyak ilmu sih kalau gue pribadi yang gue dapat di sini di Marco Polo ya. Cuman mungkin apesnya pas gue masuk, band ini bubar. Selang berapa tahun doang itu gue masuk tuh. Bener, 2 tahun kalau nggak salah, cuma setahun. Tahun. Habis itu bubar. Ya itu setelah itu ya udah karena udah udah mantepin diri buat memang ngeband. Nah, dulunya itu di Marco Polo posisi kerja Pak di daerah Bekasi. Iya. Sampai kerjaan itu gue tinggal buat ngeband. Karena di saat lagi kerja nggak ada waktu buat ngeband. Iya. Berangkat pagi ya sama kayak lu bilang tadi, berangkat pagi, gue pulang malam. Lagi lah, ya. Pulang malam malah. Nah setelah itu kok nggak nggak ada waktu buat ngeband. Akhirnya gue cabut itu bro. Gue tinggalin kerjaan. Waktu itu 2010 ya. 2010, 2009, 2010. Kita terakhir manggung 2000. Ya 2010 lah kalau nggak salah. 2014 ya. Kita terakhir manggung. Hah? Tahun baru 2013. 2013 ke 14. Enggak, 12 mau ke 13. 12 ke mau ke 13. dia 2011 masuk tuh. 2010 udah ada, cuman belum, masih hawar-hawar. Itu kalau nggak salah UMR di daerah Bogor masih 1,2. di bawah 2 juta lah. Iya. Sedangkan gaji gua waktu itu Pak 3.000 udah, 3 jutaan. Gua tinggalin buat ngeband. Nah gue mikirnya apa ya? Memang kayaknya panggilan jiwa ya. Gua nggak bakat sih kerja di situ. Iya. Maksudnya di PT lah ya. Iya. Bangun pagi bukan males. Kalau dibilang ini kerja, mending gue punya usaha sendiri sama kayak bapak ini. Mending usaha sendiri daripada harus kerja di PT. Nah setelah itu cabut, tinggal fokus lah ngeband. Masuk Marco Polo, singkat cerita vakum ya kan. Nah gimana caranya tuh gue tetap ngeband, jangan sampai vakum. Nah, akhirnya main lah di komunitas ke Bekasi, ke Depok, Bogor, Jakarta. Dan di situ udah punya banyak relasi, ya diajak sana sini main, ambil terus, sikat terus, ya sampai sekarang. Ngeband. Jadi kalau ditanya band lu siapa? Banyak. Kalau orang tanya band gua siapa, gua bilang season player. Gua nggak menyebutkan season player. Gua nggak menyebutkan band A, band C, band B karena takutnya ada kecemburuan sosial. Nah sih ya sampai saat ini alhamdulillah gue jalanin aktif di 6 band. Ada klasik rock, salah satunya ada thrash metal, ada gothic metal, ada pop juga, terus apa lagi? Itu udah ada speed metal. Terus proyekan sama Bang Ipung ya? Baru Itu proyekan di lagu kita, di lagu judulnya Surabaya kalau nggak salah. Nama bandnya itu Instagram. Itu sama Om Ipung? Sama Mas Ipung. Mas Ipung itu sekarang yang di X Real. Di X-Ray, power metal. Langsung. Yang di X-Ray itu Mas Luki. Mas Luki. Ya.
sampai sekarang ya masih tetap ngeband. Kita ngevlog deh, juga ngevlog deh. Wah, di sini bebas. Di sini bebas. Jadi di sini nggak ada edit-editan, murni kita upload Kita apa adanya udah. Kita silaturahmi. Jadi nggak ada rekayasa. Ini sebenarnya dadakan ya. Iya. Yang datang sebenarnya yang punya toko. Iya. Dia datang dari pagi. Terus tanya, di mana Day? Tempatnya Mas Arif. Oh yaudah saya ke sana. Nah, kita ngumpul-ngumpul. Terus kurang siapa nih? Kurang Cipta, Mas Bangkit. Kalau Mas Ferry kan udah jelas jauh. Dia lagi di Kebumen. Mungkin dia lagi enak tuh. Udah kontak Cipta di mana? Oh Cipta nggak jauh dari sini. Udah kita kontak. Ya ngumpul lah begini. Jadilah begini. Ya, itulah oleh-oleh. Jadilah kita apa? Dokumentasikan silaturahmi ini. Silaturahmi Kalau kita janjian kayaknya nggak bisa ya. pada susah. Pada susah. Sibuk dengan dunianya masing-masing. Apapun bentuknya silaturahmi itu penting kan. Betul. Bahwa Men, tahan tersendiri. banyak rezeki ya Ada kan? tetangga gue yang Pak Ustadz nih. Itu kalau Saudara yang kosong nggak? Kenapa harus tetangga? kebetulan tetangga gue. Sekarang men, rusak gitu kan? Enggak, tetangga. Aduh bener. Fatal. Jadi tetangga gue itu bilang kalau silaturahmi itu memperpanjang umur, Amin. memperpanjang rezeki. Jadi waktu itu jadi waktu itu kebetulan nih hujan rintik-rintik ya. Rintik kayaknya men. Ya malam ya di Bogor kan kota hujan. Ya udah. Mungkin sampai di sini kali ya. Iya kayaknya. Oh masih ada Pak. Apa tuh? Nah selepas dari kesibukan dari Marco Polo berakhir, asik. Padahal kita masih bisa lanjut. Kapan tahunnya? Di Porsche apa sih? Porsche player dong. Di player kita tuh masih ada yang aktif. Di mana? Di jalur gotik ya. Jalur gotik ya. Yang detik ini tuh masih viral. Detik itu masih viral. Mungkin kalau rekan-rekan buka Facebook buat tulisan mungkin ya itu Bahasanya udah kayak kelurahan. Rekan-rekan. dan dia lagi nyari vokalis nih. Ini kita promosikan di sini nggak apa-apa kan ya. Udah dapat belum? Belum Ya. Cewek, cowok, Cewek. metal. Metal. Berarti harus bisa sprint. Yang begitu deh. Warga negara Indonesia ya. Indonesia. Oke ya. Minimal umur berapa tuh? Terutama Pemalang. Pemalang. Kalau Ya? bisa di bawah 30 lah. Oh bentar nih, kenapa harus Pemalang ya? Karena asal usulnya band itu dari Pemalang memang. Dikenalnya dari Pemalang. Jadi tidak melupakan jati dirinya, asal usulnya Tetap dia. membawa Iya. nama daerah. Kalau boleh tahu tuh Batu Nisan itu lahir tahun berapa? Nah, kalau itu nggak tahu karena kita player baru ya deh. Kalau yang saya lihat sih 2014an ya. Enggak. Itu 2010 malah udah ada. udah nongol-nongol ya. Oh udah ada. 2010 udah ada, dia ada di Metallic Clinic kalau nggak salah. Metal lagi ini berapa? Yang keberapa ya? Kayaknya Metal lagi cuma ada juga ada. Yang kedua. Yang kedua nggak ada deh Pak. Nggak ada. Ada dia nomor Kayaknya asal mulanya 2004 kalau nggak salah. 2004. dia masih bawain Kalau nggak salah. Cover lagu ya, cover lagu orang. bukan, dia udah punya bukan usaha yang besar. Mungkin dia biasanya indie ya, sendiri kan? Iya. Belum lah. Metallic Clinic maksudnya. Jadi ini Akhirat Setan kalau nggak salah. Apa? Ya, Akhirat Setan. Akhirat setan. Agak serem juga ya. Begitu deh. Lu kan tadi mancing-mancing di situ. Ya udah mungkin kita sudahi dulu obrolan kita, reuni kita hari ini band Marco Polo. Ini temanya tentang Marco Polo dan kegiatan teman-teman semuanya sampai saat ini. Ternyata masih ada yang ngeband sampai saat ini. Ya, Ternyata yang jadi pengusaha ada juga. ada juga. Nah, sekarang doi ikut-ikutan nganggur. gue mau usaha, men. Disuruh orang tuh gak enak. Ya, yang pasti itu. Jadi motivasi. Jadi sampai jumpa lagi di obrolan selanjutnya kita dari Marco Polo
Nanti mudah-mudahan besok-besok ada komplit Lengkap. semua ya. Silakan. Iya dong. Mas Bang. Komen saran Lengkap nih, apa ada kita harus nambah satu orang lagi, dua orang Nanti lagi. Dua ya, lagi. dua lagi. Dua lagi ya. Semoga kita bisa kumpul lagi. Nanti kita next bisa- kita upload albumnya ya. Kalau Semuanya ya. kalau bisa sama yang punya Marco Polo bisa kita ajak nanti. Nah, Oh, iya. Bang Rocky, Bang selamat malam. Rocky, Horas Bang. Iya. Oke, Sehat terus bang. kita pamit undur diri. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Keep pedal.